Halo semua, selamat datang kembali di Kisah Channel. Pada kesempatan ini, Kisah akan membahas kisah penumpasan kaum Ule Balang, Jongos Belanda yang anti NKRI. Politik di Kesultanan Aceh Darussalam terdiri dari 3 pilar, yaitu Sultan, Ule Balang, dan Ulama. Ketiganya berjalan dengan wewenangnya masing-masing, dengan Sultan yang dijadikan sebagai pribadi yang dipertuan agung. Pada perkembangannya ketika kesultanan telah dihapus oleh Belanda, kaum Ule Balang justru menjadi jongos Belanda. Mereka setia berpihak pada Belanda, bahkan ketika kaum ulama mendeklarasikan Aceh bergabung dengan NKRI pada tahun 1945. Peristiwa adu kuat antara Ule Balang yang pro Belanda dan ulama yang pro NKRI itulah yang pada akhirnya menyebabkan perang saudara yang dahsyat. Perang saudara itu menjadi akhir dari riwayat kaum Ule Balang di Tanah Rencong. Bahkan keturunannya benar-benar ditumpas. Ule Balang dalam bahasa Aceh sama dengan perkataan Hulu Balang. Dalam bahasa Indonesia artinya laskar atau pemimpin pasukan. Selain itu, dalam hikayat atau cerita-cerita yang dikisahkan dalam naskah kuno Melayu, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei, kata Hulu Balang sering dijumpai. Umumnya yang dimaksud dengan Hulu Balang adalah panglima tentara atau nama pangkat dalam jabatan ketentaraan. Sementara itu di Kesultanan Aceh, Ule Balang di samping sebagai panglima tentara, oleh Sultan juga diberi tugas mengepalai Nangro dan memimpin rakyat daerahnya. Ia semacam adipati jika di Pulau Jawa, atau bisa dimaknai juga sebagai raja bawahan yang tunduk pada raja pusat. Mulanya ketika Belanda melakukan invasi ke Kesultanan Aceh, baik dalam invasi ke-1 pada tahun 1873 maupun invasi kedua pada tahun 1874, Sultan, Ule Balang, dan ulama bahu-membahu melawan Belanda. Meskipun pada akhirnya mereka kalah pada invasi kedua, terbukti dengan direbutnya keraton dan ibu kota kerajaan. Selanjutnya, semenjak wafatnya Sultan Alauddin Mahfud Shah pada 24 Januari 1874 karena penyakit kolera, serta beralihnya tahta pada Sultan Muhammad Daud Shah yang baru berumur 6 tahun. Kondisi kesultanan benar-benar dalam keadaan merana. Pemerintahan dijalankan di pengungsian dan berpindah-pindah tempat tidak menentu. Sementara di sisi lain, para Ule Balang yang masih setia pada Sultan dihabisi Belanda. Dalam keadaan inilah, Ule Balang yang masih tersisa waktu itu memutuskan untuk mengakui Belanda sebagai penguasa baru mereka. Mereka pun yang pro Belanda tetap selamat dan diberikan kekuasaan oleh Belanda. Kesetiaan para Ule Balang terhadap Belanda bertambah-tambah lebih erat ketika pada tahun 1903 Belanda menghapuskan Kesultanan Aceh. Karena sebelumnya Belanda berhasil membuat Sultan Muhammad Daud Shah menyerah pada Belanda. Sebelum akhirnya Sultan Aceh terakhir tersebut dibuang Belanda ke Ambon dan kemudian dibuang lagi ke Batavia hingga wafat di sana. Di sisi lain, kaum ulama tetap pada pendiriannya. Mereka terus menggelorakan perang Sabil atau jihad fisabilillah terhadap Belanda. Walaupun kawan mereka kaum Ule Balang sudah menjadi jongos Belanda. Rasa muak kaum ulama terhadap para Ule Balang bertambah-tambah dahsyat setelah sebelumnya seluruh Ule Balang Aceh mendatangi perjanjian Korte Varklaring, yang salah satu isinya mengakui Raja Belanda sebagai yang dipertuan yang sah, dan sebagai tandanya tidak akan mengangkat bendera lain baik di darat maupun di laut selain bendera Belanda. Perbedaan pandangan kaum Ule Balang dan ulama pada Belanda sebetulnya pemantik utama dari konflik kedua kekuatan besar di Aceh pada waktu itu.
Kalangan ulama menganggap Ule Balang sebagai pengkhianat negara. Sementara kaum Ule Balang juga menganggap kaum ulama dan pendukungnya sebagai orang-orang pungo yang memperjuangkan sesuatu yang sia-sia. Apalagi setelah Ule Balang mengetahui jika Sultan Muhammad Daud Shah menyerah pada Belanda demi untuk menyelamatkan anak istrinya yang tertangkap Belanda. Bagi kaum Ule Balang, tindakan Sultan yang semacam itu, yang mementingkan keluarga ketimbang kedaulatan negara, menandakan bahwa sudah tidak konkret lagi membela Sultan, yang bahkan lebih mementingkan keluarganya ketimbang martabat negara. Konflik Ule Balang dan ulama menjadi kian memanas setelah Belanda memanfaatkan pecahnya Ule Balang dan ulama. Belanda memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengadu domba sesama orang Aceh agar mudah dikendalikan. Ule Balang di zaman penjajahan Belanda dijadikan mitra utama oleh Belanda dalam menjalankan roda pemerintahan di Aceh, dengan para jenderal Belanda yang berkedudukan di Kutaraja sebagai wakil pemerintahan Belanda di negeri jajahan. Karena tidak mau dipecundangi oleh Ule Balang, maka pada tahun 1939 kaum ulama di Aceh membentuk organisasi agar mereka dapat bersatu. Organisasi itu adalah Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau yang disingkat dengan PUSA. Berdirinya PUSA jelas dianggap sebagai ancaman oleh kaum Ule Balang. Maka tidak mengherankan mereka sama sekali tidak mendukung terbentuknya PUSA di Aceh. Konflik Ule Balang dan ulama rupanya agak mereda ketika Aceh diduduki Jepang. Sebab pada tahun ini konsentrasi PUSA tidak lagi memerangi Ule Balang yang pro Belanda, melainkan memerangi Belanda secara langsung dengan cara mendukung dan membantu Jepang mengusir Belanda dari Aceh. Namun konflik antara kaum Ule Balang dan ulama memanas lagi ketika Jepang kalah perang dengan sekutu. Belanda kembali menjajah Aceh pada tahun 1945 sampai 1946 dengan membonceng tentara sekutu. Dalam hal ini kaum Ule Balang menyambut baik kedatangan Belanda. Jika Ule Balang mendukung kedatangan Belanda, maka kaum ulama selepas kekalahan Jepang beralih mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dan mereka pun telah mantap menggabungkan Aceh ke dalam negara baru Indonesia. Saling ngotot antara Ule Balang yang mendukung Belanda serta ulama yang mendukung NKRI pada akhirnya menimbulkan bencana. Keduanya akhirnya berperang. Dalam sejarah perang saudara di antara keduanya dikenal dengan nama Perang Cumbok. Terbentuknya PUSA membuat kaum ulama terorganisir dengan baik. Sementara di sisi lain, para Ule Balang tidak mempunyai persatuan di antara mereka. Sehingga manakala terjadi perang, dengan mudah kaum ulama dan pendukungnya menghabisi para Ule Balang beserta para pengikutnya. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan kaum ulama memenangkan pertempuran dalam Perang Cumbok adalah banyaknya dukungan dari rakyat Aceh, serta banyaknya dukungan dari orang-orang luar Aceh yang pro NKRI, sehingga kekuatan kaum ulama tidak dapat dibendung oleh para Ule Balang. Ditambah-tambah lagi, dukungan Belanda pada kaum Ule Balang kala itu tidak maksimal. Pada akhirnya kaum Ule Balang menjadi bulan-bulanan para pendukung ulama. Mereka dihabisi dan dibersihkan dari Aceh. Bukan itu saja, bahkan keturunan mereka pun diburu dan dibunuh. Perang Cumbok merupakan revolusi sosial yang terjadi di Aceh. Karena selepas peristiwa itu, institusi Ule Balang yang sudah ada di Aceh selama beratus-ratus tahun dihapuskan dalam tatanan pemerintahan di Aceh. Sultan telah dihapus oleh Belanda. Ule Balang telah dihapus oleh rakyat. Maka kala itu pada tahun 1946 yang masih eksis di Aceh hanya satu, yaitu ulama yang tergabung dalam organisasi PUSA. Orang-orang PUSA inilah yang kemudian hari menjadi delegasi Aceh dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Waktu itu PUSA diketahui oleh Tengku Daud Bure.